Ini lari-lari. Ini tulisnya teman-teman besar. Dan teman-teman, siang ini kita di Sendang Sani bersama Mbak Anip. Nanti Mbak Anip penelusuran ke dalam mengungkap sejarah Sendang Sani. Teman-teman, saya sekarang ada di Sendang Sani. Kita mau mengungkap sejarah di sini. Mari langsung masuk. Assalamualaikum. Apa sih rasanya? Aduk sini. Aku nggak ngerasain apa-apa. Ngerasain apa-apa? Coba baca ilmu hikmah. Gimana? Kayak dorong dari depan sini. Nah, sesat. Terus sekarang ngerasain apa lagi? Masih sesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ngerasain apa? Udah enggak? Oh iya, alhamdulillah. Sekarang kita menuju atau kita nyari informasi kepada Bapak Kuncen untuk lebih jelas tentang sejarah Sendang Sani. Mari Mbak Anip. Jam-jam ya Pak. Mungkin gua pakai paten. Nah, bisa ngomong lagi kan. Mbak kan gua ngapain ya? Bukan rezeki. Bahkan ini satu waktu yang memiliki oleh bisa gua pengen ngetos sejati ini Sendang Sani memiliki. Nah pun kan gua namanya Riko. Jadi kan sih Mbak Pak Suka. Ani Mbak makin tidak wangi. Tapi pun Mbak sejarah mereka ini. Assalamualaikum, salam wisesa. Teman-teman, sekarang kita sudah di Sendang Sani, Tlegowungu ya Pak, Kecamatan Tlegowungu, dan kita sudah bersama dengan Pak Sukar atau juru kunci Sendang Sani ini, dan kita mau
tanya kepada Pak Suka lebih dalam lagi tentang Sendang Sani. Mungkin teman-teman yang di luar masih banyak yang belum tahu tentang Sendang Sani. Dan kita langsung ke Pak Suka biar lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Suka, selaku Jukundi di Sendang Sani ini. Oke. Dan itu menceritakan tentang sejarah atau terjadinya Sendang Sani. Waktu dulu ada seorang Sunan bersama dua abdi, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu mau berjalan atau menuju ke Kesunanan Muria. Dia langsung berangkat dari Bonang itu setelah sholat subuh pagi-pagi. Lalu waktu itu berjalan kaki sampai di sini itu tepat pukul 12 siang atau waktu sholat zuhur. Setelah di sini dia merasa lelah dan letih, ya mau istirahat di daerah sini, di sekitar sini, dan akan menunaikan ibadah sholat. Itu. Setelah itu menyuruh abdinya mencari air untuk wudhu. Terus abdinya itu pergi mencari air di sekitar sini, ternyata tidak ada sedikit air pun dan tidak menemukan air. Terus abdinya itu bilang sama Sunan Bonang, kalau tidak ada air, ya kalau begitu, kalau nggak ada air, ini aja, coba tongkat saya ini kamu tancapkan ke daerah sekitar sini, mana yang kamu mau, mungkin saja kalau Gusti Allah mengijabahi nanti bisa bertemu air atau keluar airnya. Setelah itu lalu abdinya itu menancapkan tongkat, yaitu namanya tongkat sakti waktu itu. Setelah ditancapkan, ditunggu tak lama kemudian, lalu bilang sama Sunan Bonang, sudah saya tancapkan Kanjeng Sunan tongkatnya, ya kalau sudah ya coba diangkat tongkatnya, mungkin bisa keluar airnya. Lalu langsung diangkat tongkat itu, ternyata di situ langsung keluar airnya. Setelah keluar airnya, lalu diminum sama abdinya itu. Setelah diminum, ditunggu ditunggu lama lagi. Tidak lama lagi keluar airnya, sangat banyak sekali airnya, memancar banyak dan jernih. Itu. Lalu dia setelah minum itu tidak puas abdinya itu, melihat air sangat jernihnya dan sangat banyaknya air, sampai terjadilah sendang di sini yang banyaknya air itu. Setelah dari sendang, dia tidak terima, merasa setelah minum tadi, alangkah baiknya kalau saya mandi di situ. Lalu dia mendebur ke dalam air itu, langsung mandi. Itu yang muridnya Kanjeng Sunan Bonang. Ya, mandi langsung renang dan dia merasa nyaman, enak di situ. Lalu Kanjeng Sunan Bonang itu telah lama menunggu dia, kok tidak ada nongol lagi. Lalu Sunan Bonang itu mencari si abdinya itu. Ternyata ditemukan Kanjeng Sunan Bonang di situ telah terjadi air yang sangat banyak atau terjadi sendang di situ. Lalu dia melihat abdinya kok sudah ada di dalam sendang itu. Lalu Sunan Bonang bertanya, kenapa kamu kok malah di dalam air itu? Saya sangat senang Kanjeng Sunan dan rasanya sejuk dan nikmat saya di sini. Nah, kalau begitu itu kan bukan tempat kamu itu, tapi saya merasa nyaman kan. Itu bukan tempat manusia. Kalau begitu itu tempatnya itu, kalau kamu renang seperti itu, seperti bulus itu. Lalu terjadilah dia bulus.
terkutuk Kanjeng Sunan itu tidak disengaja dia menjadi gundus di sini dan sampai sekarang masih ada gundusnya. Sampai sekarang masih ya? Masih. Mungkin tadi ada yang keluar naik ke atas satu. Cuma satu gitu. Terus setelah itu si abdi yang satunya lalu diajak meneruskan ke Muria, tapi abdi satunya itu nggak mau karena masih ada atau kasihan dengan saudaranya atau sahabatnya yang masih ada di dalam air itu yang menjadi bulus itu. Jadi dia nggak mau ke Muria. Lalu bagaimana Kanjeng Sunan kalau saya kok pergi ke Muria, terus saudara saya di sini sendirian, nanti makannya bagaimana? Kan nggak ada yang memberi makan gitu. Ya kalau begitu, kalau kamu merasa kasihan sama saudaramu, ya kamu tinggal di sini aja menunggu temanmu itu. Saya tak meneruskan perjalanan ke Kasunanan Muria. Nah, terus abdinya itu bilang, jangan Kanjeng Sunan, nanti kalau Kanjeng Sunan pergi begitu saja, lalu makan dan minumnya saya atau saudara saya nanti bagaimana? Oh gitulah. Kalau begitu ya nanti kalau jadi jadi desa atau jadi sendang, nanti kalau ada setiap hari Senin dan Kamis itu nanti ada orang-orang berkunjung ke sini bersilaturahmi atau berjarak sini. Itu menjadi ada yang membawa makanan untuk kamu dan saudaramu. Ya, terus daerah sini itu kalau ada orang ke sini terus diberi nama apa sini dia sebenarnya gitulah. Kalau gitu besok ini tadi kan sudah di air yang akan saya buat undu kan sudah dikotori atau disisai dibikin sisa, dibuat sisa dengan saudaramu yang jadi bulus itu. Ya nanti kalau jadi desa atau sendang ya sendang sani, disisani. Arti dari sendang sani itu sisa sahabatnya itu, saudaranya. Terus yang yang nyekar tadi di dalam tadi itu apa? Itu petilasan itu petilasan kayu-kayu zaman dahulu ya. Yang kayu itu yang ada di dalam air masih dua kan. Tunggulnya masih dua. Bekas tiang itu rumah. Bekas tiang. Kalau bulusnya ini masih ada dua atau satu? Satu. Ini nongol terus nih Pak. Enggak. Setelah itu baru Kanjeng Sunan bisa meneruskan perjalanan menuju ke Muria. Itulah cerita dari saya dan saya cerita ini tidak ada sejarah tertulis karena dari mulut ke mulut dari nenek moyang kita. Turun temurun ya. Dari nenek moyang. Cuma itu yang saya ceritakan. Kalau ada kekurangan dan kita minta mohon maaf atas ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus niki sing kathah mriki niku de napa Pak nyuwune nggih usaha napa? Sebagian mboten Mas. Sebagian usaha nggih. Kebanyakan usaha sing terbengkalai atau ora berhasil. Nggih. Nek mau pas jenengan jawab ibaratnya ngirim donga terus wonten tiyang sepuh terus ngajenge Mbak Anip ing sebelah mriki niku enten sing ngadep ngeten nggih pakaiane kejawen niku nggih jenggote ageng dawa terus ing senyum kalih tangane ngeten iki niku mboten ngertos niku sinten nang kula nggih nembe mriki niku sinten pengen ngertos kulane. Ini sebagian
nek mboten Amba Kusuma Amba Wangsa. Salah setunggal ya. Nggih salah setunggal ini. Niku nggih saking mriki nggih. Nggih sahabate sekabate Om Mbah sing Angga dadi bulus niku. Wangsa. Angga Wangsa kalih Angga Kusuma. Niku ngertose mau setunggal kejawen. Nggih blangkonan terus pakaiane nggih kejawen ngoten niku. Soalnya sing berdomisili mriki niku salah satu di antara dua ini Amba Kusuma kali Amba Wangsa. Nek sing niku wau angga sing kula ngertos niku wau Angga Kusuma. Amba Kusuma. Angga Kusuma. Jane kula diken mriki niku dalu, Pak, kula. Gandeng Mbak ini kan mboten saged dalu mergi kan izin tiyang sepuh kan angsale siang. Jarang Mas sing di napa ditemu kali penunggu mriki ini. Mboten mesti. Terus Lagi ngoten niku makame mawon wonten makam Mas. Ngisor mboten niku. menika nggih. Asem nggih. Niku mau selama kula dereng dados juru kunjung niku mboten di lestarekke. Berarti dilihat SB mau mboten di Seolah-olah mboten ngerti ngono Mas. Oh, Kados mboten ngerti sing juru kunjungnya mboten ngerti terus napa masyarakat dereng mengertos. Nek saniki kula buka terus kula critakake niku wonten makam sekabat niku wonten silsilah saking mriki. Nek sekabat niku sekabate sahabat ini cuma nggih. Terus sing temriku niku tesih enten hubungan kalih mriki. Nek lan pertane nggih ngertos keng YouTube sanese ngoten niku tentang mriki. Terus pas niku pas ngirim bunga niku kok anu terus jenengan medal mbakane Pak kan ngirim doa nur niku mohon. Mergo kula ngertos niki mau. Nanten napa niki nggih kungkum nggih laku ngoten niku. Niku nggih nami Kok enten nggih pengobatan nggih saged Mas. nggih pengobatan. Contoh kecil ngoten. Nggih. Awake gatelan. Satu suci. Nggih minta doa sih. Nggih, sedanten nggih nyuwun izin. Saged saras. Sing pun kelamaan ngoten. Nggih. Asine adem cuma nggih napa sing kula raoske sekitar mriki ning kadang masyarakat ya mungkin tiyang njaba napa pun kesenten semabuk Ngoten. sing tinggi terus mriki niku mboten seneng ngoten lho Nggih. sing kula Nggih. tampi niki mriki. Ning nggih mboten ten mriki tapi ten njaba. Nggih, nggih. Mriki mboten apa, mboten wani. Ah gengi semonten ngono kan. Bilese. Terakhir. Iki foto saged Mas. Teman-teman, ini bulusnya. Mari kita lihat bulusnya. Biar kalau kita lebih Nah ini lari-lari. Nah ini lari-lari. Ini teman-teman. Dan gabusnya teman-teman.
Tulisnya teman-teman besar. Makannya roti ya Pak? Oh telur. Terus pinten tahun nih Pak? Oh setelah nanya. Oh. Jadi teman-teman ini kalau yang aslinya udah meninggal. Tapi bentuknya sama ya. 2 tahun kosong. Nah, ngeten iki tiap tiang ditemoni apa mboten, Pak? Mboten mestinya. Oh. Jadi alhamdulillah nih teman-teman, kita jodoh nih. Mau keluar dan mau makan. Kadang keluar enggak mau makan. Oh. Berarti ini tertentu ya? Tergantung pengunjung. Oh tergantung dari pengunjung teman-teman. Dari niat juga ya. Nih Mbak Anip yang ditengok. Wah ternyata ini rezekinya Mbak Anip. Mbak Anip ceria. Didatengin langsung. Dan ini lokasi Sendang Sania teman-teman. Coba Mbak Ani kirim doa nur arahin ke sendangnya sambil duduk aja kayak tadi. Assalamualaikum. Ila hadratin Nah ini kita ngirim doa untuk para sesepuh leluhur di sini, dan Mbak Ani dari kata Mbah Soekarno juru kunci termasuk Bejo dapat melihat, dan Mbak Ani didatangin langsung, dan itu juga nggak semua orang atau semua pengunjung yang kesini, jadi Mbak Ani termasuk pilihan ini. Kita tutup aja ya, mengirit durasi. Dan teman-teman kita tutup dulu di Sendang Sani. Assalamualaikum, salam sejahtera.